Rahayu, Perkadang. Kita berjumpa lagi pada video Jagat Talib. Kali ini memasuki episode yang ke-100. Kita akan membahas bersama-sama pada video ini, melanjutkan tema sebelumnya yang masih membahas tentang roh jiwa. Kali ini panjenengan semua ingin saya ajak untuk mengetahui bersama bagaimana setiap jiwa itu sebenarnya berbeda-beda. Namun seperti apa perbedaan itu, Perkadang, mari kita mencoba menyelaminya bersama-sama. Perkadang, jadi karena jiwa ini diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita, dan jiwa ini diberi sarana rogo kita sehingga jiwa ini bisa mengembangkan, menjalankan janjinya pada waktu jiwa ini menjalani tinari. Namun begitu, Perkadang, walaupun jiwa ini ternyata setiap diri kita, setiap jiwa yang ada di dalam manusia itu ternyata berbeda-beda. Apa yang membedakan tersebut, Perkadang, yaitu salah satunya adalah karakter dan peran-peran yang telah dibawa di dalam diri kita masing-masing. Namun kalau kita berbicara tentang perwujudannya, tentu saja yang namanya jiwa itu ya wujudnya roh. Jadi satu dengan yang lainnya itu sama. Namun begitu, setiap pribadi, setiap manusia itu memiliki peran yang berbeda-beda. Sehingga seandainya jiwa ini setidak-tidaknya mengendalikan diri kita, maka kita akan dikendalikan pada peran-peran yang memang sudah direncanakan Gusti kepada kehidupan kita. Nah, jadi kita bisa memahami otomatis setiap pribadi, setiap manusia itu memiliki perbedaan di dalam peran, memiliki dorongan-dorongan di dalam perbuatan-perbuatannya. Satu dengan yang lainnya tentu saja ada kecenderungan yang berbeda. Kadangkala kita juga mengenali perbedaan itu di dalam profesi kita. Jadi itu saja sudah menggambarkan bagaimana kita sendiri itu satu dengan yang lainnya itu memiliki tugas dan kewajiban untuk supaya hidup ini bisa migunani di dalam jagat seserawungan. Ya, walaupun sama-sama misalnya kita sebagai pengajar, ya, sebagai guru di dalam pendidikan, namun begitu gaya kita untuk menyampaikan ilmu tersebut, masing-masing guru, masing-masing pengajar berbeda. Bagaimana pendekatannya, bagaimana cara verbalnya menyampaikan di depan murid-muridnya itu juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu berkaitan disebabkan oleh jiwa kita masing-masing. Nah, semakin jiwa ini mengalami kesaksian, mengalami peneguhan di dalam ruangnya, maka otomatis setiap orang itu akan bisa mampu menyampaikan dengan gamblang apa yang sedang dia jalani sebagai peran, sebagai tugas kita, sehingga bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Nah, jadi Perkadang, kalau ditinjau dari wujudnya, tentu saja jiwa itu satu dengan yang lainnya itu ya sama saja. Artinya benar-benar tidak bisa disentuh wujudnya ruh, ya. Namun begitu, setiap diri manusia, saya ulangi lagi, memiliki peran yang berbeda-beda, memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan setiap pribadi itu memiliki jiwa yang berbeda-beda, walaupun jiwa itu berasal dari suatu tempat yang sama. Nah, jiwa itu juga mendapatkan mandat tugas juga dari sumber yang sama. Namun begitu, jiwa ini diberikan tugas untuk ngemban dawuh,
menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada Gusti. Nah, oleh sebab itu kadangkala di dalam kehidupan kita jiwa ini memang perlu kita jaga, kita arahkan juga, dan kita juga harus terlibat di dalam pengendalian itu sendiri supaya jiwa ini tidak surut, jiwa ini tidak berubah, sehingga bisa selalu mendampingi kita, bisa selalu menunjukkan kebenaran-kebenaran yang harus kita pegang dan harus kita sampaikan kepada sesama kita. Itu kalau kita berbicara pada satu golongan yang sama, yaitu sesama golongan manusia. Lalu bagaimana kalau kita mencoba membandingkan apakah jiwa manusia itu juga bisa sama dengan jiwa binatang atau jiwa tumbuhan. Nah, pada dasarnya yang namanya jiwa ya wujudnya seperti itu, artinya sama di dalam wujud, namun begitu akan berbeda di dalam peran. Nah, pada video kali ini saya cenderung ingin menyampaikan, menegaskan bahwa setiap perwujudan dari kita, walaupun sama-sama satu golongan manusia, kita masing-masing memiliki jiwa yang berbeda. Namun begitu, jiwa ini kalau memang sudah jiwa yang memang benar-benar berasal dari Tuhan sendiri, yang benar-benar masih setia, maka tujuannya sama. Ya, ada jiwa kita yang mendampingi kita sebagai seorang guru, ada jiwa yang mendampingi kita sebagai seorang petani, ada jiwa yang mendampingi kita pada seorang yang memiliki profesi yang lain. Ya, sepanjang jiwa ini memiliki kesaksian dan memahami kebenarannya, maka semua yang disampaikan oleh manusia yang memiliki jiwa tersebut akan diarahkan kepada kehidupan yang mulia. Nah, itu sesama manusia. Bagaimana kalau dibandingkan dengan jiwanya hewan? Ya, tentu saja ya memang perannya berbeda. Artinya hewan tersebut pun juga diberikan peran, tapi peran yang dijalankan oleh binatang ya itu hanya sebatas mereka gulung mentah anak-anaknya, menyarikan makan anak-anaknya ya, sampai dia itu menyiapkan diri, mengorbankan diri untuk dimanfaatkan yang lainnya. Artinya mungkin bisa juga dimakan binatang yang lain, atau bisa binatang tersebut menjadi makanan kita. Namun begitu bukan berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang jahat karena mungkin memakan binatang. Namun begitu, binatang tersebut sebenarnya di dalam jiwanya itu sudah memahami peran bahwa kehadiran binatang tersebut di dunia ini didahului untuk menggenapi apa yang dibutuhkan manusia. Sehingga dari situ kita menjadi paham tentang perbedaan-perbedaan, tentang kesamaan wujudnya. Sama halnya kalau kita melihat tumbuhan ya, tanduran ini juga sama. Mereka tumbuh, mereka berkembang. Perkembangan yang dialami oleh tumbuhan ini juga tidak luput dari proses kinerja jiwa itu sendiri yang ada di dalamnya, yang memang sudah terselip di sana semenjak tumbuhan ini berwujud biji. Ya, mereka tumbuh dengan karakternya, ya, dan di dalam pertumbuhan ini ternyata tumbuhan ini juga tidak bisa berubah-ubah wujudnya, ya selalu seperti itu terus. Nah, inilah yang menunjukkan karakter, menunjukkan eksistensinya. Ternyata jiwanya tumbuhan berbeda dengan jiwanya hewan, sedangkan mereka tumbuhan dan hewan pun ternyata juga berbeda dengan jiwa manusia, utamanya di dalam peran.
Nah, peran-peran inilah yang akhirnya kita menjadi dipahamkan bahwa kita hidup di dalam dunia ini tentu saja tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus berinteraksi dengan sesama kita, memberikan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Nah, sehingga kita hidup saling migunani dengan satu dan yang lainnya. Begitu pula dengan tumbuhan, begitu pula dengan hewan yang mereka juga ikhlas menerima keadaannya, dipersembahkan kepada kita semua demi berlangsungnya tatanan semesta. Terkadang pada tayangan yang ke-100 ini memang kita mencoba menyelami bagaimana sebuah perjalanan kehidupan kita ini sebenarnya kita sedang berjuang untuk memurnikan jiwa itu sendiri. Nah, ini menjadi momen yang sangat penting di mana kita harus menyadarinya, karena seandainya kita itu hanya hidup sibuk membangun keinginan-keinginan, mencari hal yang sifatnya hanya memuaskan diri kita, maka kita akan lupa tanggung jawab kita untuk memelihara, untuk menjaga, merawat, dan melindungi jiwa ini, sehingga jiwa ini bisa utuh seperti apa yang dikehendaki Gusti pada saat nanti kita ini sudah menyelesaikan proses perjalanan menjadi manusia. Nah, untuk itu ya kita harus menyiapkan diri tentu saja di dalam setiap peristiwa, harus tersambung dengan budi, harus mencoba selalu menyediakan waktu dalam rangka kita membangun kehidupan yang lebih baik, dan kita bisa menyelaraskan dengan tuntunan-tuntunan jiwa ini, dan akhirnya kita bisa menjadi manusia yang utuh, manusia yang menjalankan peran-perannya sesuai dengan jiwa kita masing-masing. Walaupun jiwa kita itu sama, namun peran kita berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk memahami ini kita juga tidak boleh iri hati dengan yang lainnya. Seandainya kita tidak diberikan peran sama dengan orang lain, namun begitu setiap peran itu membawa kemuliaan. Setiap peran saat kita jalankan dengan tulus ikhlas, tentu saja kita menjadi makhluk yang mulia. Jadi begitu perkadang, semoga ini bisa menambah lengkap pengetahuan kita tentang roh jiwa, bagaimana jiwa itu sendiri yang selama ini hanya sering kita ucapkan, yang hanya ingin sering kita dengar, ternyata jika diselami memiliki tugas dan peran yang luar biasa, dan kita menjadi tahu setiap diri kita itu membawa misi masing-masing, membawa peran masing-masing, di mana peran ini tidak ada yang sama di dalam kehidupan ini. Walaupun kita hidup di masyarakat yang begitu banyak warganya, begitu banyak rakyatnya di seluruh dunia ini, namun satu dan yang lainnya tidak ada yang sama. Nah, oleh sebab itu kita harus mensyukuri atas anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa dimudahkan, bisa mengerti, dan bisa menjadi mudah untuk memahami diri kita secara utuh. Salah satunya mengerti jiwa yang begitu luar biasa yang selalu mengendalikan kita, dan ini menjadi bagian yang harus kita pahami. Namun setelah kita mengerti hal tersebut, kita pun juga harus menjaga untuk mengendalikan jiwa ini, supaya jiwa ini tidak mendekati hal-hal yang bisa rancu di dalam kebenarannya. Demikian perkadang, semoga tayangan yang ke-100 ini, setidak-tidaknya ulasan yang singkat ini bisa menambah kawruh panjenengan semua memahami apa jiwa itu, dan panjenengan mengalami kerinduan akan
Gusti di dalam diri panjenengan masing-masing, sehingga panjenengan bisa menjalankan ibadah panjenengan dengan baik atas dasar kebenaran-kebenaran, atas dasar panggilan-panggilan jiwa yang mulia. Demikian Prokadang, kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya, tentu saja masih pada tema-tema yang sama, karena tema tentang jiwa ini masih beberapa yang harus kita ketahui, dan semoga nanti bisa lancar semua. Dan pada tayangan yang ke-100 ini secara pribadi saya mewakili channel Jagat Alit mohon doa restu, semoga tayangan-tayangan berikutnya semakin baik, semakin berkualitas, semakin bisa migunani terhadap perjalanan hidup kita. Demikian Prokadang, matur nuwun dan rahayu.